Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مخالفة بالسنة. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan yang ketiga, khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah semua yang kami cintai karena Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dengan cara mengamalkan semua perintahnya semampu kita dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas. Ketahuilah kaum muslim, setiap perjalanan membutuhkan bekal, dan bekal terbaik yang kita bawa untuk menemui kematian, untuk kelak bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan setiap amalan kita adalah bekal takwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu," dan berbekalah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul oleh Isra Mi'raj. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Amul Hanf atau di Amul Husni, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sedih-sedihnya karena kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau dengan diisrakan dan dimi'rajkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa." Ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang mana ketika itu jamaah perjalanan tercepat ditempuh 1 bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 1 malam. Dan bukan hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam singkat cerita mendapatkan perintah salat. Yang mana salat ini sangat penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah perintah salat 5 waktu. Insyaallah akan kita urai di sini tentang betapa pentingnya salat dalam kehidupan kita. Pentingnya salat yang pertama adalah salat
merupakan tiang agama. Kita melihat jamaah bahwasanya bangunan ini punya tiang. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian bangunan ini tidak punya tiang, pasti akan runtuh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengingatkan umatnya agar menjaga salat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu disebutkan, Ra'sul amril Islam, pokok urusan itu adalah agama Islam. Wa amuduhu shalah, adapun tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamilihil jihad, dan puncak perkara yang tertinggi adalah jihad. Artinya kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini sangat penting karena menjadi tiang bagi agama ini. Artinya seorang dikatakan Islamnya masih kuat, Islamnya masih tegak ketika dia mendirikan salat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini merupakan hadis yang hasan. Artinya kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bangunan akan runtuh tanpa adanya tiang, maka keislaman seseorang pun akan runtuh kalau orang tersebut tidak mendirikan salat. Adapun di antara keutamaan salat yang kedua adalah salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban, yang pertama kali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sungguh amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Maka siapa yang salatnya bagus, siapa yang salatnya terpenuhi rukun-rukunnya, apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqad aflaha wa anjaha, dia telah menjadi seorang yang beruntung, dia telah menjadi seorang yang berhasil, selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Maka siapa yang mendapati salatnya rusak, salatnya bolong-bolong, salatnya rukun-rukunnya tidak tegak, faqad khaba wa khasara, maka dia telah rugi, maka dia telah mendapatkan masalah yang sangat besar, menyesal dengan penyesalan yang sebesar-besarnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan, fa in tanqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala unduru hal li abdi min tatawwu. Kalau kemudian salatnya ini belum sempurna, belum lengkap, belum bisa menyelamatkan dia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para malaikat, lihatlah, barangkali dia punya amalan yang sunnah, barangkali dia salat sunnah. Maka muslim yang dirahmati Allah taala, inilah pentingnya salat fardu dan mengiringinya dengan salat-salat sunnah, karena barangkali ada kekurangan di salat fardu kita, salat sunnah bisa melengkapinya. Kemudian kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dilanjutkan, fayukmalu biha man tanqasa minal fariidah summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Maka jamaah, amalan-amalan yang sunnah kalau memang ada akan dijadikan sebagai penyempurna dari amalan-amalan yang fardu, pun demikian dari amalan-amalan yang lain. Sebagaimana sedekah bisa menyempurnakan zakatnya, sebagaimana puasa sunnah akan menyempurnakan puasa-puasa wajibnya di bulan Ramadan. Hadis yang ini merupakan hadis yang kuat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan salat yang ketiga adalah salat merupakan bagian dari rukun Islam. Yang paling penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Artinya apa jamaah? Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya beribadah kepada Allah hanya mengikuti cara yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat.
wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil bait, kemudian haji, mengunjungi Baitul Haram bagi siapa yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diletakkan salat setelah syahadat menunjukkan bahwasanya salat ini sangat-sangatlah penting. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan salat yang keempat adalah salat ini sangat penting. Saking pentingnya para nabi memerintahkan keluarganya untuk salat. Jemaah, para nabi, orang yang sangat-sangat soleh, orang yang paling mulia, dia masih memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Padahal tentunya keluarganya akan mengikuti beliau, tapi beliau memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzkur fil kitab," dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab, Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kisahkanlah bahwasanya Nabi Ismail merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur dan menepati janji. Dan dia adalah merupakan seorang rasul sekaligus seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan Nabi Ismail senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Waz-zakati, dan membayarkan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyya, dan Nabi Ismail adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Maryam ayat 54 ayat 55. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita yang kemudian salat, tapi kita ajak istri kita ajak anak-anak kita ajak seluruh yang ada di rumah kita untuk mendirikan salat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anakmu untuk mendirikan salat tatkala mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Dan kalau sudah 10 tahun mereka tidak mendirikan salat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakiti. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan kalau sudah usianya kemudian 10 tahun, pisahkanlah mereka di ranjang mereka. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Baik antara laki-laki dan laki-laki maupun laki-laki dan perempuan, ataupun perempuan dan perempuan. Kalau sudah umur 10 tahun, kita pisahkan tempat tidurnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kaum muslimin dirahmati Allah taala, begitu pentingnya salat sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu mengatakan, siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga lalai dari salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga melalaikan salatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Siapa yang sibuk dengan kekuasaannya sehingga lupa dengan salatnya, maka ia akan dikumpulkan bersama Hammam, yaitu adalah menterinya Fir'aun. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan perkataan mulianya, perkataan indahnya, perkataan tegasnya, siapa yang sibuk dengan perdagangan sehingga melalaikan salat, maka ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang tokoh munafik. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersama-sama menjaga salat kita. Dan yang paling penting adalah seorang muslim yang laki-laki salatnya adalah di masjid. Kenapa jamaah? Salatul fardhi afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu 27 kali lipat lebih besar pahalanya, lebih besar derajatnya daripada salat pribadi di rumah. Kalau ada misalkan pilihan, ada bantuan dari kepala desa, kalau ngambil di kantor kelurahan diberi 27 juta. Kalau diantarkan di rumah hanya mendapatkan 1 juta. Tentunya pasti orang-orang akan pergi ke kantor kepala desa, ke kantor kelurahan, walaupun mungkin sedang sakit,
walaupun mungkin harus dipapah, walaupun mungkin harus dengan tongkat, bahkan walaupun harus dengan kursi roda. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendirikan salat, dan semoga salat-salat kita adalah salat-salat yang sempurna, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan dengan rahmatnya kita akan dimasukkan ke surganya. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Kaum muslim, dari khutbah yang pertama kita bisa mengambil kesimpulan, di antaranya ada 4 keutamaan salat. Yang pertama adalah salat merupakan tiang agama Islam. Yang kedua, salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab. Yang ketiga, salat adalah bagian dari rukun Islam. Kemudian yang keempat, saking pentingnya salat, para nabi pun mengajak anak-anaknya untuk mendirikan salat, mengajak keluarganya untuk mendirikan salat. Maka mari kita pastikan gandeng anak-anak kita untuk mendirikan salat bersama kita di masjid-masjid maupun di musalla-musalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan keluarga kita termasuk keluarga yang menyejukkan pandangan kita. Bukan hanya kemudian di dunia, semoga keluarga kita pun akan bersama-sama kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa'malu anna Allah tabaraka wa ta'ala wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wassalami ala nabiyyihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma inna ala dhikrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadha baldan Indonesia baldan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma aslih ulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimus salah.